asatidz lainnya, Habib Thaha, ada Habib Thaha bin Alwi As-Saddaf. Saya ini baru datang dari Madura sama Habib Thaha, belum pulang ke rumah karena kangen sama Pak Torik. Mau pulang ditahan terus sama Habib Alwi. Habib Thaha yang ditahan, tidak boleh pulang. Jadi kita harus berusaha, ya, berupaya menjadi orang yang kehadirannya itu disenangi orang. Sampai kita mau pamit pulang, orang ditahan. Yang ditahan bukan saya, Habib Thaha. Saya menurut beliau. Ya. Alhamdulillah beliau tadi saya sudah was-was ini pasti dan nutut karena biasanya 5 jam kita perjalanan ke sana, 4 jam setengah. Tapi Habib Alwi orang punya punya sedikit kasyaf. Dia bilang ikut dulu acara ini sore ini, insya Allah nanti sampai di sana jam 9. Kata beliau, benar jam 9 pas tadi saya kemarin tua sampai ke sini. Terima kasih pada Pak Takmir, ya, Ustaz Zain. Mana Ustaz Mul? Ada acara. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberikan keberkahan, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting itu kita selalu istiqomah di dalam jalan kebaikan, ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sekarang ini berada di bulan yang paling mulia, ya. Bulan Maulid. Bukannya Ramadan. Jadi tanpa bulan Maulid, tanpa kelahiran Nabi, mustahil ada bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabi'ah Al-Awwal? Karena bulan ini berbeda dengan bulan lain yang tidak punya kemuliaan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal menjadi mulia, ya. Kalau Rasulullah dilahirkan di bulan-bulan yang lain yang sudah mulia, dikhawatirkan Rasulullah nunut kemuliaan di bulan itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Rabiul Awal. Segala sesuatu yang bernisbat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia, ya. Siapapun yang bernisbat kepada Nabi itu menjadi mulia. Tapi nisbat saja tidak cukup, harus dengan ittiba. Mengaku cinta saja tidak cukup, harus dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita setiap hari berupaya, berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW. Apalagi ini bulan Maulid, ya. Kesempatan kita untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi kita sering mendengar mungkin ungkapan yang mengatakan bahwasanya bulan kelahiran Nabi Muhammad atau malam kelahiran Rasulullah lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Itu bagaimana kita memaknai? Jadi menurut para ulama mengatakan bahwasanya memang benar, ya, malam kelahiran Rasulullah itu lebih mulia dari malam, ya. Tapi bukan malam 12 Rabiul Awal yang kita akan rayakan nanti, melainkan malam pada saat itu, pada saat Rasulullah dilahirkan, ya. Bukan pada saat sekarang. Paham? Pada saat Rasulullah lahir, ya. Kalau malam sekarang, seumpama malam Ramadan itu malam yang lebih mulia dari malam 1000 bulan. Malam itu
diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan salah kita memaknai tentang malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak sekali dalil ya tentang perayaan Maulid Nabi. Banyak. Dalil-dalilnya banyak. Dalil yang paling sahih menurut Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, menurut beliau ya, adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa di hari Senin. Rasulullah sering berpuasa di hari Senin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Karena pada hari itu aku dilahirkan. Ya. Berarti Rasulullah merayakan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentang kegembiraan Abu Lahab. Abu Lahab ini juga dalil. Ya. Abu Lahab bergembira pada saat dikabarkan bahwasanya iparnya yaitu Sayyidatuna Aminah telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Ya. Ketika diberikan kabar oleh Thuwaibah budaknya, Abu Lahab gembira sampai memerdekakan budaknya Thuwaibah karena saking gembiranya. Itu di Bukhari, ya, di Bukhari, hadis Bukhari dikabarkan sebuah riwayat bahwasanya Sayyidina Abbas bermimpi melihat Abu Lahab. Bermimpi melihat Abu Lahab. Lalu ditanya, "Apa yang telah menimpamu wahai Abu Lahab?" katanya. "Aku mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada hari Senin siksaku diringankan oleh Allah karena aku bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu karena aku bergembira dengan kelahiran Muhammad." Diringankan siksanya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, seorang muslim yang bergembira dengan Nabi. Jadi bulan Maulid bukan hanya bulan 12 Rabiul Awal. Kita bisa merayakan bulan Maulid itu setiap saat, ya, tidak terpaku pada bulan Rabiul Awal saja. Makanya di mana-mana itu ada orang membaca Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengatakan bahwasanya ketika ditanya apa hukumnya Maulid, bagi orang-orang yang menentang akan dijawab bahwasanya Maulid hukumnya bid'ah. Padahal tidak ada itu bid'ah, itu hukum tidak ada. Apa ada hukum bid'ah? Bid'ah itu halal, haram, makruh, mubah. Ya. Iya kan? Itu hukum. Mana ada hukum bid'ah? Bid'ah itu satu perkara yang dilakukan ya, ketika Nabi tidak melakukannya. Tetapi ada banyak perkara yang Nabi tidak melakukan, dilakukan oleh para sahabat, tetapi tidak mendapat pertentangan dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita sebut dengan sunnah takririyah. Ya, sunnah itu takririyah. Itu sahabat Nabi melakukan sesuatu tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Sama ketika kita membaca sebuah riwayat ini, Ummu Sulaim ya, mengambil berkah keringatnya Nabi untuk dijadikan minyak wangi. Ya. Lalu Rasulullah SAW berkata, ya, "Ma hadza ya Ummu Sulaim?" Apa ini kata Rasulullah SAW? Apa jawaban Ummu Sulaim? Dalam kitab ini dikatakan, "Narju barakatahu li sibyanina." Kami menginginkan keberkahan untuk anak-anak kami. Lalu apa jawab Rasulullah? Qala asabti. Engkau benar wahai Ummu Sulaim. Jadi mengambil keberkahan, ya, keberkahannya Nabi, keberkahannya orang-orang soleh itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW di dalam riwayat. Ya. Masih ingat ya minggu kemarin itu?
kita lanjut ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada persiapan ini, langsung baca saja ya. Qala al-muallif wa kana kaffuhu sallallahu alaihi wasallam alyanu minal harir, dan adapun telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih halus daripada sutra. Telapak tangannya Nabi Muhammad lebih halus daripada sutra. Ini riwayat siapa? Riwayat Sayyidina Anas ibnu Malik. Kita tahu Sayyidina Anas ibnu Malik mengabdi atau menjadi khadamnya Rasulullah selama 10 tahun di kota Madinah, ya. Jadi tahu benar, tahu betul, ya, bukan katanya ini. Kata Sayyidina Anas, tangannya Nabi lebih halus daripada sutra. Wa kanat raihatuhu ka raihati kaffil 'attar. Dan adapun tangan Rasulullah, tangan Rasul itu aromanya, harumnya seperti harum para pedagang minyak wangi, orang yang berjualan minyak wangi. Massaha sallallahu alaihi wasallam bitibi amlam yamsaha. Kalau Rasulullah itu mengoles minyak wangi ataupun tidak dioles minyak wangi, tangan beliau tetap mengeluarkan aroma wewangian. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, itu tangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat ketika Sayyidina Anas bin Malik diperintahkan oleh Nabi pergi ke pasar. Sayyidina Anas ini khadimnya Nabi, ya, khadimnya, masih usia remaja, mungkin sekitar 11-12 tahun. Diperintahkan oleh Nabi untuk pergi ke pasar. Lalu Sayyidina Anas pergi keluar, ya, untuk membeli satu keperluan, diperintahkan oleh Nabi. Lama Rasulullah SAW menunggu Sayyidina Anas, tapi Sayyidina Anas tidak kembali, tidak datang kepada Nabi. Lalu Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau mencari di mana Sayyidina Anas. Ditemui Sayyidina Anas sedang bermain bersama anak-anak kecil. Lalu Rasulullah SAW datang menghampiri Sayyidina Anas dari arah belakang, ya, menutup tangan Sayyidina Anas dengan tangan mulia beliau. Ya, dalam riwayat itu dikatakan, ya, Sayyidina Anas mengatakan ketika Rasulullah menutup tangannya di antara kedua mataku, aku langsung tahu bahwa ini adalah tangannya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita kan sulit, ya, tangannya siapa ini tidak tahu. Ini Sayyidina Anas langsung tahu ini tangannya Nabi Muhammad SAW. Lalu apakah Rasulullah marah? Kalau kita biasa nyuruh pembantu, ya, lama tidak datang, ketemu diomelin. Ini Nabi Muhammad tidak. Rasulullah mengatakan, apa yang kau lakukan di sini wahai Anas? Sambil tersenyum. Kita tahu Sayyidina Anas meriwayatkan sebuah qaul bahwasanya ketika aku menjadi khadimnya Rasulullah SAW, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengucap kata Saking lembutnya Nabi, ya, saking lembutnya Rasulullah. Sambil tersenyum Rasulullah mengatakan, pergilah engkau, ya, selesaikan apa yang aku perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang kasar-kasar itu, ya, berarti sudah tidak ikut Nabi. Ada baca nggak? Wa idza kana yusafihu ar-rajul fayadhullu yawmahu yajidu rihaha. Dan adapun Rasulullah SAW kalau bersalaman dengan seseorang, ya, maka tangan orang yang disalami oleh Nabi itu akan menempel wanginya Rasulullah selama
berhari-hari tangannya dan aromanya Nabi itu akan nempel di tangan orang yang disalami oleh Nabi Muhammad SAW. Wa yadha'u yadahu ala ra'si as-sabi, ya, fayu'rafu min baini as-sibyan birihiha ala ra'si. Kalau Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau di kepala seorang anak kecil, ya, maka kepala anak kecil itu akan diketahui bahwasanya kepalanya pernah disentuh oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini Rasulullah insan kamil, ya, insan yang sempurna. Jangan dibayangin dengan ketika kemarin kita bahas tentang keringatnya Nabi, jangan bayangin sama dengan keringat kita, beda, ya. Katanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Simtud Durab, dia mengatakan Muhammad dan Rasulullah basyarun la kal bashar bal huwa kal yaqutu bainal hajar. Ya, Nabi Muhammad itu manusia seperti kita, pergi ke pasar, ya, menikah, berdagang. Tetapi beliau manusia seperti kita, tetapi beliau seumpama batu permata di antara batu-batu kerikil. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat Nabi, ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Dardan, itu punya satu kebiasaan yang cukup unik. Apa kebiasaannya? Dia selalu mengintip Rasulullah itu hari ini mau kemana. Di saking cintanya sahabat, dia intip Rasulullah. Kalau Rasulullah mau ke pasar, itu jalan yang dari rumah Rasulullah menuju ke pasar itu ada batu-batu dibersihkan sebenarnya, supaya Rasulullah tidak terinjak kakinya, tidak luka karena batu-batu kerikil. Dibersihkan sama Zaid sampai bertahun-tahun. Satu waktu ini Zaid bertemu dengan Nabi. Nabi mau bersalaman dengan dia. Zaid malu. Saya malu, wahai Rasul, tangan saya kasar. Tangannya kasar. Sering nyangkul lah pasar, kan? Di sawah, kan? Sering ambil. Kayak gitulah. Malunya Zaid untuk salaman dengan Nabi. Kata Rasulullah, kenapa tanganmu sampai begitu kasar? Dia cerita, selama bertahun-tahun aku selalu mengangkat batu yang akan menghalangi jalanmu, wahai Nabi, wahai Rasul, sampai kasar. Lalu kata Rasulullah, mana coba lihat tanganmu. Diambil tangannya itu orang Zaid ini, diusap oleh Nabi Muhammad SAW. Tangan yang kasar itu berubah menjadi halus seperti sutra. Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, ya. Itu Rasulullah SAW. Begitulah para sahabat kalau cinta dengan Nabi, ya. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha khaddahu. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengusap pipinya Jabir bin Samurah. Mengusap pipinya Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ini juga seorang yang sahabat yang cinta dengan Rasulullah SAW. Fawajadtu liyadihi bardan wa rihan. Aku mendapati telapak tangan Nabi itu sejuk seperti AC atau kulkas, dingin, ya, dan beraroma yang sangat wangi. Di sini dikatakan ini Jabir bin Samurah, dia punya wajah keriput, ya. Sebelah pipinya pernah disentuh oleh tangan Nabi Muhammad SAW. Sampai tua, tangan beliau ini yang pernah pipi beliau yang keriput yang pernah disentuh oleh Nabi itu hilang keriputnya. Sebelah yang
pernah disentuh oleh Nabi keriput seperti biasa. Tangan yang pernah disentuh oleh Nabi menjadi halus, awet muda. Wajahnya Jabir bin Samurah. Ya. Jadi itulah keistimewaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim ya, harus punya kesadaran yang tinggi bahwa Nabi ini adalah Nabi yang istimewa. Ya. Ada orang Islam yang menganggap Nabi ini biasa, manusia biasa. Padahal Nabi, kalau kita mau menggali lebih dalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling istimewa, baik dari segi zahir maupun batin, dari akhlak ya, dari akhlak beliau maupun dari rupa beliau ya. Di Burdah itu kan banyak. Mau keistimewaannya Nabi, di dalam Burdah dikatakan wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna man tasalat min nurihi bihim ya. Ini keistimewaan. Kita kalau mau belajar Rasulullah itu banyak ilmunya. Bukan sirah saja, ada khasais nabawiyah, kekhususan Nabi. Ada kekhususan Nabi itu, ada ilmunya. Kalau sirah tidak menyebutkan itu, tapi khasais, kekhususan Nabi itu disebutkan. Ya. Kata Imam Busiri dalam Burdah, "Fakulu ayin atar rusul", semua kemuliaan yang ada pada nabi-nabi sebelumnya itu bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Ini menandakan bahwasanya Rasulullah itu diciptakan jauh sebelum ada daripada alam semesta ini. Ya. Kita ada yang pernah dengar gak? Belakangan ini pernah ditemukan kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, kayu-kayunya itu, serpihannya. Ya. Peneliti Eropa yang meneliti bukan orang Islam ini. Bukan orang Islam, orang Eropa. Di salah satu papannya kapalnya Nabi Nuh itu, ya, itu ada tulisan daripada Nabi Muhammad, nama daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Nuh itu bertawassul kepada Rasulullah SAW. Di situ ditulis lengkap nama Rasulullah, nama Sayyidina Ali, nama Sayyidina Fatimah, nama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, para ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Itu ada. Padahal Rasulullah secara jasad belum ada. Kalau kita mau menggali lagi agak sedikit ke atas ya, di zaman azali, ini agak tinggi sih sebenarnya, tapi saya kasih tahu sedikit. Ketika belum ada apa-apa, yang ada hanya nur, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah ini kan punya sifat Rahman dan Rahim, Maha Kasih dan Maha Sayang. Nah, ketika ada cahaya, hanya ada cahayanya Allah. Kalau cuma satu, berarti tidak berfungsi ini sifat Rahman dan Rahim ini. Maka Allah menciptakan nur Nabi Muhammad SAW. Orang kalau mau kasih, mau sayang kan harus ada timbal balik, iya kan? Kalau sendiri gimana? Cuma ada nur. Jadi Allah menciptakan nur Nabi Muhammad SAW. Dari nur Nabi Muhammad itu ya, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu diperinci satu-satu sampai diciptakannya manusia ya. Dari nur sebelah kanan itu terciptanya Sayyidina Abu Bakar, para sahabat-sahabat Nabi, sampai ke kita ini juga percikan daripada nur Nabi Muhammad SAW. Alam semesta, jagat raya ya, bisa berputar karena ada nur Nabi Muhammad SAW. Ini tidak berlebihan. Banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya aku diciptakan ketika Adam masih berupa tanah, belum dibentuk oleh Allah 2000 tahun sebelumnya. Jadi kita punya Nabi istimewa. Sering-seringlah ya, kalau sudah punya kesadaran itu, kita akan ingat dengan Rasulullah sepanjang hari kita.
Kita mau keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan, kita ingat Nabi Muhammad SAW. Masuk masjid dari hal-hal yang kecil saja. Kita masuk masjid dengan kaki kanan, ya, ikut Nabi Muhammad, ingat dengan Rasulullah SAW. Ya kan? Kalau yang agak berat-berat mungkin masih berat ya. Salat tahajud ya kan masih berat. Coba yang dari yang kecil-kecil sehingga kita menghadirkan Rasulullah di dalam sanubari kita, dalam hati kita, ya. Ya Pak, Pak. Ini sudah setengah jam, tidak boleh korupsi waktu. Ya. Saya harus taat dengan waktu. Ya. Insyaallah kita bertemu lagi, ya, bulan depan dengan di waktu yang sama, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua, menyehatkan badan kita. Yang paling penting itu sehat. Yang lain belakangan, ya kan? Yang lain belakangan. Kalau sudah sehat, kita bisa melakukan apa saja, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini saja mungkin bisa bermanfaat buat kita semua, ya. Banyak lagi waktu yang bisa kita ketemu, ya, di hari Jumat, ya kan? Di hari-hari yang lain, ya. Hadza minni wal 'afwu minkum wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin wallahu a'lam wa ahkam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.